saya akan menjelaskan tentang topik 1, yaitu tentang manajemen proyek. Arti manajemen sendiri yaitu proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengerahkan sumber daya manusia, dan melaksanakan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Arti proyek sendiri adalah serangkaian kegiatan terkoordinasi dengan titik awal dan akhir yang sudah pasti yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi untuk memenuhi tujuan tertentu dengan jadwal, biaya, dan parameter kinerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Definisi manajemen proyek itu sendiri menurut Project Management Institute PMI 2008 yaitu penerapan pengetahuan, keterampilan, dan teknik untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien. Ini merupakan kompetensi strategis bagi organisasi, memungkinkan mengikat hasil proyek dengan tujuan bisnis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen proyek itu sendiri, yaitu KPI atau Key Performance Indicator. KPI proyek sendiri terdiri dari time, cost, quality, safety, user satisfaction, stakeholder satisfaction, functionality, environmental performance, dan yang terakhir ada profitable atau value. Ciri-ciri dari proyek sendiri yaitu yang pertama sementara atau memiliki awal dan akhir, lalu yang kedua unik dalam beberapa hal, yang ketiga objek spesifik, yang keempat penyebab dan sarana perubahan, yang kelima resiko dan ketidakpastian, dan yang terakhir komitmen sumber daya, manusia, material, dan keuangan. Lalu yang berikutnya ada klasifikasi proyek konstruksi. Yang pertama itu ada AEC atau Architecture, Engineering, and Construction. Lalu selanjutnya ada konstruksi perumahan, konstruksi bangunan, konstruksi teknik berat, dan konstruksi industri. Lalu selanjutnya ada Interior Design. Arti desain sendiri menurut John Hesketh 2004 yaitu design is to design a design to produce a design. Yang artinya desain adalah sebagai pemecahan suatu masalah dalam manajemen proyek itu sendiri. Arti desainer sendiri adalah seseorang yang tugasnya memutuskan bagaimana hal-hal seperti furnitur, peralatan, dan lain hal sebagainya dengan membuat gambar kerja, rencana, ataupun pola. Seorang desainer dapat melakukan proyek yang mencakup pengaturan tata letak dasar ruang di dalam bangunan, serta proyek yang memerlukan pemahaman tentang masalah teknis seperti penentuan posisi jendela dan pintu, akustik, dan pencahayaan. Fungsi manajemen proyek bagi desainer interior itu sendiri yaitu yang pertama, melihat ke depan pada kebutuhan dan resiko, mengkomunikasikan rencana dan prioritas, mengantisipasi masalah, menilai kemajuan dan tren, mendapatkan kualitas dan nilai uang, serta mengubah rencana jika diperlukan untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, menyeimbangkan kebutuhan semua pihak dalam proyek, yaitu memaksakan kecepatan desain demi konstruksi ataupun sebaliknya yang bisa menyebabkan inefisiensi. Lalu yang terakhir, mengarahkan semua elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan yang akan menghambat pembangunan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen konstruksi. Jadi, manajemen konstruksi adalah pengelolaan proyek yang dimulai dari tahap perencanaan hingga operasional dengan tujuan agar proyek tersebut dapat berjalan secara optimal, baik dari segi waktu, biaya, mutu, maupun keselamatan kerja. Nah, tujuan utama dari manajemen konstruksi yaitu antara lain yang pertama, meningkatkan efisiensi biaya, menjamin ketepatan waktu penyelesaian proyek. Yang ketiga, yaitu memastikan kualitas atau mutu sesuai standar, serta yang terakhir, memastikan keselamatan kerja atau K3 tetap terjamin. Dalam manajemen proyek terdapat 4 fungsi yang disingkat sebagai POEK. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan, fungsinya untuk menentukan tujuan proyek, jadwal pelaksanaan, anggaran biaya, serta metode kerja.
Untuk selanjutnya, untuk O-nya itu ada organizing. Organizing ini artinya pengorganisasian, yang berarti membagi tugas, wewenang kerja, dan tanggung jawab kepada setiap pihak yang terlibat. Yang ketiga, A-nya yaitu activating atau pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini artinya mengarahkan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana dan memastikan koordinasi antar tim berjalan dengan baik. Selanjutnya yang terakhir ada controlling, yaitu pengendalian. Nah, pengendalian ini artinya melakukan pengawasan, evaluasi, dan tindakan koreksi jika ada terjadi penyimpangan. Proses manajemen proyek terdiri dari 3. Yang pertama ada input. Nah, input di sini yaitu seperti input data, informasi, serta sumber daya. Selanjutnya ada proses. Nah, proses ini yang tadi dijelasin yaitu pengolahan menggunakan sistem POEC yang tadi udah dijelasin. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada output. Nah, output ini hasilnya itu hasil proyek berupa biaya, mutu, waktu, dan keselamatan kerja yang optimal. Dalam manajemen proyek, tentunya ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, di sini ada investor atau pemilik proyek tentunya. Yang kedua, ada konsultan perencana. Yang ketiga, ada konsultan manajemen konstruksi. Yang keempat, ada kontraktor. Yang kelima, ada konsultan pengawas. Dan yang terakhir, ada developer atau building management. Sumber daya dalam proyek itu biasanya dikenal dengan konsep 5M. Yang pertama ada man atau SDM, yaitu artinya sebagai tenaga kerja, baik tetap maupun tidak tetap. Yang kedua ada machine atau peralatan, yaitu alat yang digunakan sesuai dengan kondisi lapangan. Yang ketiga ada material, yaitu bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dan kualitasnya. Yang keempat ada money atau keuangan, yaitu bagaimana tentang pengelolaan biaya proyek. Yang terakhir atau yang kelima yaitu ada metode atau metode kerja. Artinya bagaimana cara pelaksanaan proyek agar berjalan secara efisien dan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tahapan proyek konstruksi. Yang pertama ada feasibility study atau studi kelayakan. Nah, di sini kita menganalisis kelayakan proyek dari aspek ekonomi, teknis maupun lapangan. Yang kedua ada desain atau perancangan. Di sini kita pembuatan gambar kerja, spesifikasi, serta RAB yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga ada pengadaan, yaitu pemilihan kontraktor, tender, dan penyusunan kontrak. Yang keempat ada construction atau pelaksanaan, yaitu proses pembangunan di lapangan. Serta yang terakhir ada operation atau operasional, yaitu penggunaan bangunan dan evaluasi hasil proyek. Untuk manajemen sumber daya itu meliputi 4 aspek. Yang pertama yaitu ada SDM. Nah, SDM ini perlu pembagian tugas dan penjadwalan yang jelas. Yang kedua ada material. Nah, material ini dipengaruhi dengan kondisi lapangan yang ada, seperti cuaca dan bagaimana mobilitasnya. Yang ketiga di sini ada peralatan. Nah, peralatan ini harus sesuai spesifikasi teknis dan terjadwal penggunaannya. Serta untuk yang terakhir yaitu ada keuangan, mencakup kas masuk, keluar, modal, dan pembayaran proyeknya bagaimana. Nah, semua ini dikontrol melalui laporan dan kurva S. Selanjutnya ada manajemen lingkungan. Nah, manajemen lingkungan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak proyek terhadap 3 aspek, yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Yang kedua, ekosistem flora dan fauna yang ada di lapangan. Yang terakhir yaitu sumber daya alam. Nah, biasanya ini itu menggunakan sistem audit lingkungan seperti ISO 14001. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen resiko. Nah, resiko sendiri adalah kemungkinan kerugian yang terjadi akibat ketidakpastian. Tahapannya meliputi identifikasi resiko, yang kedua analisis berdasarkan probabilitas dan dampak, serta yang terakhir yaitu evaluasi menggunakan metode seperti IMV. Nah, selanjutnya ada gak sih indikasi kinerja proyek agar proyek itu dianggap berhasil? Tentunya ada dong. Yang pertama, keberhasilan proyek itu diukur dari biaya, yaitu kontrol cash flow-nya kayak gimana. Terus yang kedua, waktu. Nah, waktu ini biasanya menggunakan kurva S. Terus ada biaya dan waktu, yaitu evaluasi progres. Yang keempat,
ada mutu. Nah, itu tuh kesesuaian spesifikasi, sesuai atau enggak gitu lah. Terus yang kelima atau yang terakhir yaitu ada ketiga, keselamatan kerja. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam manajemen proyek. Jadi manajemen proyek ini melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. Pihak utama yang terlibat merupakan pengguna jasa dan juga atau pemilik proyek dan juga penyedia jasa yang melingkupi konsultan, perencana, QS atau QE, dan manajemen konstruksi, serta kontraktor sebagai penyedia jasa. Nah, si pemilik proyek ini merupakan pihak yang menyediakan dana, menentukan tujuan, dan mengambil keputusan. Sementara yang penyedia jasa ini merupakan pihak yang merancang, mengelola, dan melaksanakan proyek. Tujuan proyeknya itu apa sih? Yaitu agar biaya terkendali, tepat waktu, kualitas terjamin, serta memastikan keselamatan kerja atau K3. Pihak-pihak yang terlibat dan perannya, yang pertama, pemilik proyek yang menyediakan dana, menunjuk pihak lain, mengawasi, dan menerima hasil. Yang kedua, ada konsultan yang membantu perencanaan dan pengelolaan. Lalu ada kontraktor yang melaksanakan pembangunan fisik proyek, subkontraktor yang mengerjakan pekerjaan khusus, supplier yang menyediakan material atau peralatan, lembaga keuangan yang mendukung pembiayaan, pemerintah yang mengatur perizinan dan regulasi, serta tenaga ahli yang mendukung sesuai bidang dan keahlian. Lalu lanjut ke topik selanjutnya, ada pelelangan, pemilihan penyedia barang atau jasa, yaitu konsultan atau kontraktor di Indonesia. Nah, definisi dari pelelangan ini adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang dan jasa dengan cara menciptakan persaingan sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan, hingga terpilihnya penyedia yang terbaik. Nah, dalam pelelangan ini kita memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah efisien. Nah, efisien ini adalah tata cara penggunaan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran. Yang kedua ada efektif, yaitu sesuai kebutuhan dan dapat memberikan manfaat. Yang ketiga adalah terbuka dan bersaing yang secara sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara. Yang keempat adalah transparan, yaitu semua informasi, syarat teknis, administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan pemenangnya itu dilakukan secara terbuka. Yang kelima, itu ada adil, yaitu tidak diskriminatif. Lalu yang keenam, itu ada akuntabel, yaitu dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pelelangan ini tidak hanya ada satu jenis, tapi memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama itu pelelangan umum. Yang ini tuh segala sesuatunya itu dilakukan secara terbuka dan juga terbuka untuk umum yang berminat dan memenuhi syarat. Lalu yang kedua ada pelelangan terbatas. Pelelangan terbatas ini hanya diikuti oleh penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya terbatas. Lalu ada pelelangan sederhana. Nah, pelelangan sederhana ini adalah pemilihan untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi yaitu 200 juta rupiah. Lalu ada pemilihan langsung. Pemilihan langsung ini membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, minimal 3 penawar dari penyedia barang atau jasa yang telah lulus prakualifikasi. Nah, lalu yang kelima itu adalah penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung ini tanpa melalui proses seperti pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pemilihan langsung, yang dimana langsung menunjuk satu penyedia jasa. Lalu ada pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini adalah tanpa melakukan tahap pelelangan atau seleksi atau petunjukan langsung. Nah, yang terakhir ada swakelola. Swakelola ini adalah semua tatapnya itu dilakukan sendiri tanpa ada pemilihan lainnya. Nah, untuk memiliki atau mengikuti pelelangan ini, kita harus memenuhi syarat. Nah, syarat yang pertama itu adalah mampu untuk melaksanakan kontrak dan memiliki cukup modal. Lalu siap dengan sumber daya 3M dan harus memastikan dirinya itu masih dalam ruang lingkup kemampuannya. Lalu yang terakhir adalah aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya.
Nah, dalam pelelangan ini ada juga terdiri lagi dari 5 asas, yaitu yang pertama publisitas, yang kedua persaingan, yang ketiga kepastian, yang keempat pertanggungjawaban, dan yang kelima adalah efisiensi. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan mengikuti tender proyek swasta dan pemerintah. Yang pertama itu adalah melaksanakan kualifikasi. Yang kedua, pengumuman dan atau undangan. Yang ketiga, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan. Yang keempat, penjelasan pekerjaan. Yang kelima, menyampaikan dokumen penawaran. Yang keenam, evaluasi dokumen penawaran. Yang ketujuh, penetapan dan pengumuman pemenang. Nah, lalu ada tahapan untuk pelaksanaan tender. Nah, ini tuh tidak jauh beda dengan pelaksanaan untuk tender swasta dan juga pemerintah. Yang pertama itu adalah prakualifikasi. Prakualifikasi ini adalah mengidentifikasi kemampuan dan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua adalah pengumuman. Nah, pengumuman ini itu biasa disampaikan melalui media sosial yang bertujuan untuk ditujukan kepada publik. Lalu yang ketiga adalah rapat penjelasan. Yang ini tuh tatap muka untuk peminat pekerjaan dengan pemilik diwakili oleh kontraktor perencana, dan biasanya pembicaraan antara dua orang ini adalah terkait dengan dua bidang, yaitu bidangnya administrasi dan juga teknis. Lalu yang keempat ada pembukaan tender, di mana semua calon peserta ini membawa penawaran yang udah mereka buat sebelumnya dan memasukkannya ke dalam kotak pelelangan sebelum tender ini dibuka. Lalu yang kelima itu ada proses evaluasi tender. Nah, dalam proyek besar ini, kadang terdapat data penawaran yang meragukan, dan umumnya ini calon kontraktor dimintai untuk surat keterangan secara tertulis. Dan dalam sistem evaluasi ini juga dibagi menjadi 3, yaitu sistem gugur, sistem nilai, dan sistem penilaian biaya selama unsur ekonomi. Lalu yang keenam ada sistem penetapan dan penunjukan pemenang, yang ketujuh sanggah, yang ke-8 pengumuman pemenang lomba, yang dimana dokumentasi administrasi dan transportasi. Lalu yang ke-9 yang terakhir adalah penandatanganan berita acara atau surat perjanjian kerjasama. Nah, lalu selanjutnya itu ada cara mengikuti lelang proyek. Nah, yang pertama ini adalah undangan. Nah, undangan ini biasanya diberikan kepada orang yang sudah terbiasa untuk mengikuti tender atau lelang. Yang kedua, penjelasan tender. Nah, penjelasan tender ini seperti untuk mengenai tentang proyek, cara penilaian, persyaratan legal, dan juga teknisnya. Lalu yang ketiga, pengajuan proposal teknis. Jika proyeknya dianggap kecil, maka tidak akan ada mensyaratkan biaya tender. Namun, jika proyeknya besar, maka akan ada biaya tender yang bisa dicairkan. Lalu yang keempat ada undangan presentasi, yang kelima ada kesempatan presentasi, yaitu wajib memberikan bank garansi atau perjanjian. Yang keenam ada pengumuman hasil presentasi, yang dimana yang lolos ini akan diundang dalam tahap selanjutnya. Lalu yang ketujuh ada action, kesempatan untuk mencari pemenang. Nah, persyaratan mengikuti tender ini ada 11. Yang pertama, peserta harus memiliki SIUP. Yang kedua, mengajukan formulir keikutsertaan. Yang ketiga, melunasi kewajiban pajak. Yang keempat, mempunyai pengalaman dalam penyediaan barang. Yang kelima, tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak dalam pemberhentian usaha serta tidak bangkrut. Nah, yang keenam adalah tidak terdaftar dalam daftar hitam di suatu instansi. Yang ketujuh, memiliki kemampuan memasok sesuai dengan paket pemasok. Nah, yang ke-8 mempunyai surat dukungan keuangan dari bank. Yang ke-9, membuat pernyataan kompetensi dan kemampuan usaha. Yang ke-10 yaitu memiliki alamat usaha yang jelas. Dan yang terakhir, 11 itu memiliki surat keterangan ahli atau SKA personil teknis yang terlibat. Halo semuanya, jadi di sini saya akan mempresentasikan topik 5 yaitu kontrak proyek konstruksi, yang dimana pemilihan metode kontrak menentukan bagaimana tanggung jawab, risiko, dan hubungan kerja dibagikan di antara owner atau pemilik, perencana, dan pelaksana. Lalu untuk metode kontraknya itu terbagi menjadi 5, yaitu ada metode kontrak umum,
Secara mekanismenya, pemilik membuat kontrak terpisah dengan konsultan, perencana, dan kontraktor utama. Untuk ciri khasnya, kontraktor utama tunggal sering menggunakan sistem harga tetap atau harga satuan. Lalu untuk penerapan metode kontrak ini ideal untuk proyek komersial sektor swasta seperti pembangunan hotel. Lalu ada sistem swakelola yang dimana mekanismenya pemilik bertindak sebagai perencana sekaligus pelaksana tanpa kontrak eksternal utama. Untuk keuntungannya lebih hemat biaya overhead atau waktu pelaksanaan cenderung lebih cepat. Lalu untuk syaratnya, pemilik wajib memiliki kapabilitas teknis yang setara dengan profesional konstruksi. Lalu untuk yang ketiga, sistem rancang bangun dan putar kunci. Untuk desain build-nya, kontrak tunggal di mana satu pihak bertanggung jawab atas desain dan fisik. Lalu untuk turnkey-nya, kontraktor mengerjakan semuanya hingga siap pakai sebelum diserahkan. Lalu untuk tantangan dalam kontrak ini, pemilik perlu pengawasan ekstra terhadap kualitas karena perencanaan dan pelaksanaan berada dalam satu manajemen. Lalu ada sistem kontrak terpisah. Untuk mekanismenya, pemilik memberikan paket pekerjaan langsung kepada kontraktor spesialis seperti arsitektur, struktur, dan MEP tanpa kontraktor utama. Lalu untuk konsekuensi dalam metode ini, pemilik harus memiliki tim manajemen proyek internal yang sangat kuat. Lalu untuk penerapan metode ini biasanya umumnya digunakan oleh BUMN atau korporasi besar untuk proyek gedung bertingkat atau jalan tol. Lalu untuk metode kontrak terakhir yaitu manajemen konstruksi. Untuk mekanismenya melibatkan manajer konstruksi atau MK profesional yang dimana berfungsi sebagai bertanggung jawab penuh mengkoordinasikan tim perencana dan kontraktor untuk melindungi kepentingan pemilik dari resiko, biaya, dan waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu K3. Pengertian secara filosofisnya yaitu merupakan suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Lalu ada pengertian secara keilmuan. Dalam ilmu pengetahuan dan penerapannya, K3 adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Lalu ada pengertian secara OHAS. Jadi, ketiga adalah semua kondisi faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja maupun orang lain. Tujuannya yaitu untuk melindungi dan menjamin keselamatan kerja setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Terus ada menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Lalu ada peningkatan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Terus ada manfaat K3. Pertama, ada perlindungan karyawan. Kedua, ada pekerjaan merupakan aset usaha yang harus dipekerjakan dan dipelihara keselamatannya. Yang ketiga, ada karyawan yang terjamin keselamatannya dan kesehatannya harus optimal. Yang keempat, ada membuat sistem manajemen yang efektif. Yang kelima, ada peningkatan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Lalu ada indikator kinerja proyek, yaitu pertama, satu ada efisiensi bahaya. Yang kedua ada ketepatan waktu dan penyelesaian proyek. Yang ketiga ada jaminan mutu hasil pekerjaan. Yang keempat ada keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu di sini ada area manajemen proyek. Yang pertama ada satu manajemen biaya. Yang kedua ada manajemen waktu. Yang ketiga ada manajemen lingkungan. Dan yang keempat ada manajemen kesehatan dan keselamatan atau K3. Lalu ada APD konstruksi. Definisi APD konstruksi yaitu kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko bekerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Jadi di antaranya sebagai berikut
ada pertama goggles, kedua safety helmet, ketiga masker wajah, keempat safety glove, kelima ada safety earplug, yang keenam ada safety earmuff, yang ketujuh ada sepatu safety. Di sini ada rambu-rambu K3. Rambu-rambu K3 itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada warna merah, warna orange, warna kuning, warna hijau, dan warna biru. Yang warna merah ini menunjukkan tanda bahaya atau danger seperti kebakaran, dan stop menunjukkan klarifikasi bahaya yang dapat menyebabkan cedera atau kematian. Lalu ada warna orange. Warna orange ini artinya tanda atau peringatan untuk situasi bahaya yang dapat menyebabkan secara cedera serius atau kematian yang umumnya dipasang berdekatan dengan peralatan kerja yang berbahaya seperti pisau berputar, benda tajam, mesin gerinda, dan lain-lain. Lalu ada warna kuning. Warna kuning ini menunjukkan tanda waspada, kondisi berbahaya yang berpotensi menyebabkan luka ringan, seperti terpeleset atau tersandung. Lalu ada warna hijau. Warna hijau ini artinya tanda safety atau emergency untuk menunjukkan letak penyimpanan peralatan P3K, peralatan keselamatan, dan material safety data sheets atau MSDS, menunjukkan instruksi untuk terkait praktik kerja yang aman. Lalu yang terakhir ada warna biru, mengindikasikan tanda safety emergency untuk menunjukkan letak penyimpanan peralatan P3K, peralatan keselamatan, dan material safety datasheets atau MSDS, menunjukkan konstruksi umum terkait praktik kerja yang aman. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang KAK atau TOR. Yang pertama, TOR. Definisi TOR yaitu merupakan ketentuan pokok yang diajukan oleh pihak panitia penilaian penelitian, pemesan proyek agar penelitian dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. TOR ini bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan proyek, ketentuan, dan arah tujuan pekerjaan dasar pemilihan penyedia jasa. Sistematikanya dan komponen TOR yaitu ada summary, terus ada latar belakang masalah, ada deskripsi ilmiah proyek, dan ada deskripsi teknis proyek. Lalu ada formator. Formator yaitu pertama ada latar belakang, 2 maksud dan tujuan, 3 sumber dana, 4 ruang lingkup pekerjaan, 5 syarat penyedia barang, 6 dasar hukum. Lalu ada pengertian inquiry letter, adalah sebuah jenis surat permintaan atau permohonan informasi tentang suatu produk, jasa, atau lowongan pekerjaan. Fungsi dari surat ini adalah untuk merespon suatu periklanan dari sumber-sumber informasi seperti surat kabar, majalah, atau media elektronik tentang suatu produk atau jasa kita dengan informasi tersebut. Hal yang dibahas oleh si penyedia jasa atau produk yang merupakan pernyataan dari pembeli agar dapat membantu si pembeli itu. Jadi, informasi tersebut diantaranya ada 1. Nama jenis produk, 2. Spesifikasi produk yaitu tipe, ukuran, kualitas, dan lain-lain. Yang ketiga ada harga satuannya. Yang keempat ada harga potongan. Yang kelima ada cara pembayaran dari pembeli ke penjual. Yang keenam ada cara penyerahan produk dari penjual ke pembeli. Yang ketujuh ada kemudahan yang mungkin diperoleh pembeli, seperti garansi dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang surat perjanjian kerjasama dan Memorandum of Understanding atau yang biasa disingkat PKS dan MOU. Fungsi dan tujuan dari PKS atau MOU itu sendiri, yang pertama sebagai aspek keamanan, yang kedua mengatur hak dan kewajiban, yang ketiga mengurangi resiko, yang keempat sebagai acuan dalam menyelesaikan suatu masalah. Perjanjian kerjasama atau PKS itu sendiri wajib memuat yang pertama
judul surat perjanjian, yang kedua identitas para pihak, yang ketiga premis perjanjian, yang keempat isi perjanjian berupa pasal-pasal yang berisi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Lalu yang kelima nilai pekerjaan, yang keenam jangka waktu pengerjaan, yang ketujuh keluaran perjanjian, yang kedelapan tata cara pembayaran, yang kesembilan penutup, yang kesepuluh tanda tangan, dan yang terakhir lampiran-lampiran. Lalu berikutnya ada tagihan atau invoice. Invoice sendiri adalah dokumen yang memuat informasi lengkap seputar barang yang dibeli maupun yang akan dibeli. Invoice ini bersifat menagih pembayaran kepada pembeli sesuai nominal yang tertera di atasnya. Invoice diterbitkan oleh penerima pekerjaan, ditunjukkan kepada pemberi pekerjaan sesuai perjanjian yang tercantum dalam SPK ataupun kontrak. Di dalam invoice sendiri wajib memuat, yang pertama itu memuat tujuan penagihan secara jelas dan detail. Yang kedua, cantumkan identitas perusahaan yang ditagih dengan jelas, seperti alamat, nama perusahaan, atau identitas perorangnya. Yang ketiga, nomor invoice itu sendiri. Yang keempat, mencantumkan nomor PO dari pemberi tugas. Yang kelima, deskripsikan detail pekerjaan dengan jelas dan benar. Yang keenam, masukkan total pembayaran. Yang ketujuh, masukkan nomor rekening, nama bank, dan nama pemilik nomor rekening. Diharapkan menyediakan lebih dari satu metode pembayaran. Selanjutnya ada yang namanya Bill of Quantity atau yang disingkat BOQ. Nah, BOQ adalah daftar seluruh pekerjaan dalam proyek yang berisi nama pekerjaan, volume, satuan, harga. Nah, fungsinya yaitu untuk menentukan item pekerjaan, untuk menghitung biaya proyek, serta sebagai acuan bagi kontraktor. Nah, terus gimana sih cara menyusun BOQ? Yang pertama yaitu dimulai dari pekerjaan persiapan. Terus yang kedua diurutkan dari bawah, dari struktur bawah ke atas. Terus yang ketiga dilanjutkan pekerjaan arsitektur dan MEP. Yang terakhir yaitu menggunakan referensi dari AHSP. Selanjutnya ada RAB. Apa sih RAB? RAB itu adalah rencana anggaran biaya. Nah, atau total biaya proyek yang dihitung dari BOQ. Rumus dasar RAB yaitu volume kali harga satuan. Nah, terus cara ngitung RAB gimana? Yang pertama yaitu mengisi harga satuan dengan sesuai standar. Nah, yang kedua mengalikan dengan volume pekerjaan, serta yang terakhir menjumlahkan seluruh biaya. Untuk rekapitulasi RAB, yaitu total biaya proyek terdiri dari subtotal pekerjaan, jasa kontraktor itu sekitar 10%, pajak sekitar 4%, sehingga menghasilkan total biaya akhir proyek. Lalu ada dokumen perencanaan seperti KAK atau Kerangka Acuan Kerja atau TOR, yang dimana definisinya dokumen yang dibuat oleh pemilik proyek untuk menjelaskan apa, mengapa, siapa, kapan, dan berapa perkiraan biaya kegiatan. Lalu fungsinya sebagai batasan tujuan, ruang lingkup, struktur proyek, serta acuan atau rambu-rambu bagi pelaksana agar sesuai harapan. Lalu ada penawaran dan kesepakatan, quotation, dan PKS. Quotation ialah surat penawaran detail produk dan harga sebagai jawaban atas permintaan pelanggan. Berisi item pekerjaan, kuantitas, harga unit, dan metode pembayaran. Lalu ada perjanjian kerjasama atau PKS, yaitu dokumen hukum yang mengatur hak, kewajiban, nilai kontrak, jangka waktu, dan penyelesaian sengketa antara pemberi tugas dan penyedia jasa. Lalu ada penagihan dan jaminan, invoice, dan bank garansi. Invoice yaitu dokumen penagihan pembayaran sesuai nominal yang tertera berdasarkan kemajuan pekerjaan di kontrak. Lalu untuk bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang sering disebut sebagai performance
bond untuk memastikan proyek berjalan sesuai perjanjian. Lalu ada menyusun estimasi biaya dan juga rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, RAB ini apa sih estimasi biaya ini diperlukan untuk yang pertama untuk mengetahui biaya yang harus disediakan untuk membangun sebuah bangunan. Yang kedua itu berfungsi sebagai dasar untuk membuat sistem pembayaran, dan yang terakhir itu untuk membuat pelaksanaan jadwal konstruksi. Ada hal-hal yang diperlukan untuk membuat estimasi biaya ini. Yang pertama itu adalah untuk produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, ketersediaan material. Yang ketiga, ketersediaan peralatan. Yang keempat, cuaca. Yang kelima, jenis kontrak. Yang keenam, sistem pengendalian dan kemampuan manajemen. Nah, itu ada prosesnya. Yang pertama itu adalah mempelajari gambaran perencanaan, menghitung kebutuhan dan kuantitas dari jenis-jenis material. Yang ketiga, mencari dan menentukan harga material. Nah, untuk estimasi biasa ini ada memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu adalah jenis kelayakan, yaitu menentukan proyek ini apakah layak untuk dibangun atau tidak. Yang kedua adalah estimasi konseptual yang dilakukan selama proses perancangan berlangsung. Setiap terjadi revisi estimasi, maka ketelitian atau akurasi biaya akan meningkat. Lalu yang ketiga ada estimasi detail. Nah, ini tuh berdasarkan pada gambar kerja lengkap dan spesifikasinya. Kemudian menyatukan dengan biaya material, tenaga kerja, perawatan, overhead, keuntungan, dan lain sebagainya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran biaya. Estimasi biaya yang disusun sebelum bangunan atau proyek sebelum dilaksanakan. Estimasi biaya ini diantaranya ada taksiran biaya konstruksi, yang kedua ada konstruksi cost estimate, yang ketiga ada budgeting, yang keempat ada rencana karena dibuat sebelum pelaksanaan. Setelah selesai pembangunan biasanya ada biaya sebenarnya dan biaya aktual. Ada data untuk menghitung RAB. Yang pertama, ada gambar rencana bangunan. Yang kedua, ada spesifikasi teknis pekerjaan yang biasa disebut juga sebagai RKS. Yang ketiga, ada volume masing-masing pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, ada daftar harga bangunan dan upah pekerja saat pekerjaan dilaksanakan. Yang kelima, ada analisa BOW atau harga satuan pekerjaan SNI. Lalu ada rekapitulasi biaya pekerjaan. Rekapitulasi biaya pekerjaan terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, pekerjaan interior, pekerjaan landscape, dan terakhir pekerjaan finishing. Lalu ada rincian pekerjaan interior. Pekerjaan interior merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi yang berfokus pada pengolahan ruang, yaitu pekerjaan furnitur dan pekerjaan finishing. Rincian pekerjaan interior meliputi 1. Pekerjaan furnitur, seperti kayak loose furnitur dan built-in furnitur. Yang kedua ada finishing, terdiri dari finishing dinding dan finishing lantai. Lalu, selanjutnya cara menghitung RAB. Terdapat 5 tahap dalam menghitung RAB. Yang pertama terdapat hitung volume, lalu hitung harga satuan pekerjaan, hitung RAB, rekap DQ, dan yang terakhir kurva S. Yang pertama, cara menghitung volume pekerjaan, yaitu dengan menghitung semua item pekerjaan. Untuk desain interior, misalnya pekerjaan pembongkaran, pekerjaan plafon, pekerjaan lantai, partisi, furniture, dan lain-lain. Tiap item pekerjaan ini bisa ada beberapa pekerjaan, misal pekerjaan lantai, pemasangan keramik, vinil, rumput sintetis, atau pekerjaan plafon. Lebih detail lagi seperti pemasangan gypsum dan drop ceiling. Untuk volume pekerjaan bisa dalam satuan meter kubik, meter persegi, meter panjang tergantung dengan item pekerjaannya. Contohnya dengan sebidang kamar dengan panjang 4 meter dan lebar 6 meter, maka volumenya adalah 24 meter persegi.
Ada contoh volume pekerjaan yang dimana tiap proyek uraian pekerjaan akan berbeda. Setiap item pekerjaan bisa ada beberapa sub-item. Fokus di pekerjaan interior dan usahakan uraian pekerjaan lebih dari 7 sehingga nampak di kurva S-nya. Lalu ada analisis harga satuan atau AHS. Menghitung biaya per satuan unit, meter kuadrat, meter kubik, atau unit. Ada upah tenaga, yaitu perkalian koefisien pekerja seperti mandor, tukang, pekerja dengan tarif harian. Lalu ada bahan material, yaitu kebutuhan material berdasarkan survei harga pasar terbaru. Lalu ada alat, yaitu biaya pendukung operasional alat. Lalu menghitung RAB, yaitu rumusnya total sama dengan volume kali harga satuan. Menjumlahkan seluruh subtotal pekerjaan untuk mendapatkan nilai total proyek. Contoh, pemasangan plafon gipsum 14 meter kuadrat sama dengan Rp103.500 sama dengan Rp1.449. Lalu membuat rekapitulasi biaya, menjumlahkan semua item pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan plafon, pekerjaan dinding, pekerjaan elektrikal plafon dan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan finishing. Hitung persentase per item jenis pekerjaan sama dengan harga pekerjaan per jenis pekerjaan dibagi total. Salah naik. Ini di-cut ya naik. Gue kayak nanggung gitu. Hitung persentase per item jenis pekerjaan sama dengan harga pekerjaan per jenis pekerjaan per total dikali 100%. Lalu untuk pembuatan kurva S-nya, kurva atau lengkung menggambarkan hubungan antara kumulatif biaya yang digunakan atau persentase penyelesaian pekerjaan dengan parameter waktu. Yaitu ada X-nya, ada kumulatif biaya atau presentasi, Y-nya ada waktu penyelesaian pekerjaan, fungsinya alat pemantau atau memonitor kemajuan pekerjaan, pengendalian dalam pelaksana proyek. Lalu ada prosedur pembuatan kurva S, yaitu menyusun pokok-pokok item pekerjaan, menyusun daftar volume atau biaya tiap item, menyusun urutan logis tiap item pekerjaan dan lama waktu pekerjaan, menyusun nilai bobot atau biaya dan nilai bobot, mengupload titik-titik tersebut dan akan diperoleh kurva S-nya. Nah, untuk topik terakhir, ini ada tentang Networking Planning dan Critical Path Method atau CPM yang dimana memiliki definisi cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Nah, hal ini pun memiliki fungsi. Yang pertama itu ada fungsi jaringan kerja ini untuk membantu pengguna dalam mengerti alur kerja proyek. Yang kedua, untuk membantu dan mempermudah koordinasi pekerjaan. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat metode jaringan kerja menurut Callahan 1992. Yang pertama itu adalah menentukan aktivitas atau kegiatannya, yang kedua menentukan durasinya, yang ketiga mendeskripsikan aktivitas, dan keempat adalah menentukan hubungan yang logis. Nah, hubungan yang logis ini dibagi menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama itu adalah hubungan sebelumnya, yaitu terjadi ketika sebuah aktivitas harus selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Seperti pondasi memiliki hubungan predesor dengan atap. Lalu kemungkinan kedua adalah hubungan setelahnya, yaitu terjadi setelah selesai suatu aktivitas. Seperti pek interior memiliki hubungan sukesor dengan pek atap. Yang ketiga adalah hubungan tak tergantung atau independen. Nah, ini tuh tidak didahului atau mendahului kegiatan lainnya seperti pek independen. Nah, dalam ini tuh ada jenis metode jaringan kerja adalah activity on row dan activity on mode. Nah, activity on a row atau AOA ini tuh ada memiliki hal penting yang diperlukan untuk setiap pekerjaan project. Ya, seperti urutan rangkaian aktivitas untuk setiap pekerjaan, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Lalu urutan pekerjaan menentukan pekerjaan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengerjakan pekerjaan berikutnya. Urutan pekerjaan itu biasanya digambarkan dalam bentuk diagram. Nah, itu dapat dilihat dalam PPT-nya bentuk diagramnya. Nah, simbol-simbol dalam diagram jaringan itu ada simbol node, di mana menggambarkan suatu kegiatan atau event seperti node yang berbentuk I dan juga J.
Nah, lalu ada pana atau arrow, itu menggambarkan suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, lalu yang ada pana putus-putus, itu tuh menggambarkan kegiatan semu atau dummy. Nah, lalu itu ada diagram selanjutnya. Itu ada aktivitas A diawali dengan tile event 1 dan diakhiri dengan hit event 2. Nah, aktivitas A dan B ini merupakan aktivitas pertama dan dikerjakan secara serentak. Nah, aktivitas A ini mengawali aktivitas C. Artinya sebelum aktivitas A berakhir, aktivitas C belum dapat dikerjakan. Demikian pula lainnya, aktivitas E baru bisa dikerjakan setelah aktivitas C. Nah, itu ada juga keterangan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 itu disebut sebagai event atau kejadian. Nah, untuk huruf-huruf A, B, C, D, E itu disebut sebagai aktivitas atau activity. Lalu yang ketiga ada head event. Head event ini tuh adalah kejadian yang mengakhiri suatu aktivitas. Lalu yang keempat ada tail event, di mana kejadian yang mengawali suatu aktivitas. Lalu selanjutnya ada konsep, itu ada gambar, ada yang konsep salah dan juga konsep yang benar. Nah, untuk konsep pertama itu, setiap aktivitas hanya diwakili oleh satu panah di jaringan. Tidak ada sebuah aktivitas yang diawali 2 kali di jaringan. Seperti itu ada contoh gambarnya konsep salah, yaitu tidak ada kegiatan yang kembar. Lalu konsep 2 adalah tidak ada 2 aktivitas yang ditunjukkan oleh satu tile, event dan head event yang sama. Situasi seperti ini itu dapat terjadi pada 2 atau lebih aktivitas yang dapat dilakukan secara bersama. Untuk itu digunakan aktivitas dummy atau dummy activity. Selanjutnya ada float atau slack. Float atau slack itu sendiri artinya waktu tenggang atau waktu penundaan yang dimiliki suatu kegiatan non-kritis untuk dimulai paling awal atau paling akhir ataupun di antaranya. Float terdapat pada kegiatan IS tidak sama dengan LS. Kegiatan kritis tidak mempunyai float atau IS sama dengan LS, maka pekerjaannya tidak dapat ditunda. Jika ditunda, menyebabkan pekerjaan terlambat dan proyek akan terlambat. Fungsi float atau slack itu sendiri yaitu semakin sedikit kegiatan yang mempunyai float atau semakin sedikit kegiatan non-kritis, maka kontraktor tidak mempunyai pilihan lain kecuali melakukan pengendalian yang sangat ketat agar proyek tidak terlambat dan menyebabkan resiko proyek terlambat. Float dapat dibedakan dan disklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada total float atau TF, yaitu jumlah waktu tenggang atau tunda maksimum yang masih mungkin suatu kegiatan dimulai atau diakhiri tanpa menunda kegiatan dini atau awal berikutnya. Lalu yang kedua ada free float, yaitu jumlah waktu tenggang atau tunda maksimum antara kegiatan dini atau awal yang masih memungkinkan tanpa mengakibatkan keterlambatannya waktu start awal kegiatan berikutnya. Lalu yang terakhir ada independent float, yaitu jumlah waktu tenggang atau tunda maksimum mulai suatu kegiatan akhir yang masih memungkinkan tanpa mengakibatkan kegiatan dini atau awal berikutnya terlambat.